Perkenalkan, nama saya Novika Tambunan. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian pasar. Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, pasar merupakan suatu lembaga ekonomi tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan. Bentuk-bentuk pasar berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak penjual dengan karakteristik atau jasa relatif seragam. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang hanya memiliki satu atau beberapa penjual. Untuk pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu jenis barang atau jasa. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan jenis pasar di mana harga ada beberapa penjual untuk suatu barang tertentu. Yang ketiga, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang di dalamnya ada beberapa penjual dengan barang sejenis, tetapi corak atau karakteristiknya berbeda. Yang keempat, pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan satu pembeli. Untuk bentuk pasar sesuai dengan terjadinya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pasar harian, yang kedua pasar mingguan, yang ketiga pasar bulanan, dan keempat pasar tahunan. Pasar harian yaitu pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap hari. Contoh pasar tersebut adalah pasar sayur, daging, dan juga beras. Pasar mingguan. Pasar mingguan ini dilakukan hanya sekali seminggu dan bukan hanya sekali seminggu. Contohnya pasar Senin, pasar Minggu, dan pasar Sabtu. Yang ketiga, pasar bulanan. Pasar yang dibuka hanya sekali, yaitu seperti sebulan sekali. Contohnya yaitu pasar butik dan pasar yang lainnya. Yang keempat dan terakhir adalah pasar tahunan. Pasar yang kegiatan jual belinya hanya dibuka hanya sekali setahun. Contohnya seperti pasar bangunan. Sekian dari saya. Struktur pasar berdasarkan bentuk kegiatannya. Berdasarkan bentuk kegiatannya, pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar yang di dalamnya terdapat transaksi secara langsung atau tatap muka dengan penjual dan pembeli. Dalam hal ini, pembeli dapat melihat secara langsung barang atau jasa yang diperjualkan. Contohnya seperti pasar swalayan dan pasar tradisional. Yang kedua yaitu pasar abstrak. Pasar abstrak adalah sekumpulan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan dengan tidak langsung, dengan kata lain dengan non tatap muka. Misalnya melalui surat kabar, internet, dan sosial media. Contohnya seperti ketika kita ingin membeli barang dari Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pasar berdasarkan luas jangkauannya. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pasar lokal. Pasar lokal adalah tempat transaksi jual beli yang terjadi di suatu daerah. Nah, barang yang diperjualbelikan di pasar lokal biasanya mendapatkan produk asli dari daerah tersebut. Contoh pasar lokal adalah pasar Tanah Abang, pasar Terapung, dan pasar Klewer. Yang kedua, pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam suatu negara tempat produk yang dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar yang barang dagangannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara. Contoh pasar nasional adalah pasar Tanah Abang yang ada di Jakarta. Yang ketiga, pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang meliputi seluruh kawasan di dunia. Contohnya, pasar lelang tembakau Indonesia di Jerman dan pasar kopi di Brazil. Terima kasih. Berdasarkan transaksinya, pasar dibedakan menjadi 2 hal, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar di mana
Pembeli dan penjual dapat melakukan proses tawar-menawar secara langsung serta transaksi jual-beli. Contohnya, ketika kita ingin membeli buah atau sayuran, kita dapat meminta pedagang untuk menurunkan harga dari produk tersebut. Sedangkan di pasar modern, kita tidak dapat melakukan proses tawar-menawar. Hal ini disebabkan harga dari produknya sudah ditentukan secara mutlak oleh si pedagang. Hal ini dapat kita temui di Indomaret, supermarket, mall, atau sekolah. Pasar menurut hubungannya dengan proses produksi. Menurut hubungannya dengan proses produksi, pasar dibedakan menjadi pasar output dan pasar input. Satu, pasar output atau pasar modal yang disebut pasar barang, merupakan pasar yang memperjualbelikan barang hasil produksi biasanya dalam bentuk jadi. Dua, pasar input atau pasar faktor produksi merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi atau sumber daya alam berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal. Jenis pasar berdasarkan barang. Jenis pasar berdasarkan barang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis pasar barang konsumsi. Jenis pasar barang konsumsi yang dimaksud dengan memperjualbelikan barang yang dapat dikonsumsi secara langsung. Sebagai contoh, pasar ikan, pasar buah-buahan, pasar sayur mayur, serta pasar kelontong. Yang kedua yaitu pasar sumber daya produksi. Pasar sumber daya produksi yang merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi. Contohnya, tenaga kerja, mesin-mesin, tanah, dan tenaga ahli. Kamu tahu nggak sih, kemarin tuh kan aku lihat pakaian nih, terus aku lihat mau beli, cuman aku bingung mau nentuin warna merah atau warna biru. Kamu bisa bantuin aku nggak? Oh ya udah boleh, aku juga sih rencananya mau beli pakaian. Yaudah, nanti kita kabelan aja belinya. Gimana kalau duduk di sana untuk lihat bajunya? Oh ya udah, oke, bagus deh. Yuk, Kak. Ini aku bingung yang mana. Menurut kamu bakasan yang warna apa? Oh yaudah, kita beli warna hitam aja. Karena lihat deh, bagus deh warnanya yang hitam nih. Kan? Yaudah kita pesan yang warna hitam aja. Oke. Oke, kita tinggal nunggu barang nyampe aja. Oh iya ya, oke. Bu, ini Bu. Aduh. Akhirnya juga. Jadi ini paket yang ingin diantar ke tempat yang pemesan. Dekat. Oke, sip. Lalu apa ini dengan komponen nomor segera membentuk paketnya. I've been searching for this all my life.